Halo suster. Halo juga. Selamat jumpa suster. Selamat jumpa. Suster boleh bertanya ya? Boleh. Suster, sebagian besar orang mengatakan penyakit fisik ada hubungannya dengan pikiran. Bolehkah suster jelaskan sedikit dan juga memberikan solusi tentang hal ini? Baik, berkaitan dengan pertanyaan suster tentang apa kaitan antara pikiran dengan penyakit fisik. Pertama sekali kita harus kuasai dulu satu konsep dengan anatomi tubuh. Terutama di bagian kalau kita sering-sering menahan emosi, menahan gejolak amarah, kekecewaan. Biasanya di anatomi kepala kita ini ada yang namanya saraf kranial 10 yang disebut nervus vagus yang bekerja di bagian penampung semua hal-hal yang berkaitan dengan sampah-sampah emosi itu. Jadi saraf kranial ke-10 ini yang disebut nervus vagus ini ada di belakang otak. Di belakang otak kita yang bisa menghubungkan antara batang otak ke jantung kita, dari jantung ke hati, dan kemudian dari hati ke sistem pencernaan sampai ke bawah. Jadi ketika kita menahan banyak kekecewaan, kebencian, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran-pikiran yang negatif, itu otomatis saraf itu aktif. Saraf kranial yang ke-10 itu terutama bagian nervus vagus ini bekerja aktif, dan seperti yang saya bilang tadi, dia terkoneksi ke bagian jantung, dari jantung ke hati, dan hati ke sistem pencernaan sampai ke bawah. Maka sekarang tergantung setiap daya tahan tubuh setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang fisiknya lemah di bagian lambung, ada daya fisiknya yang lemah di bagian telinga, leher, kelenjar tiroid, atau asam lambung, atau kista, bahkan sampai kepada tingkat kanker. Maka sekali lagi, berjuanglah untuk melepaskan segala sesuatu dan fokus kepada hal-hal berpikir positif, supaya saraf kranial yang 10 ini yang disebut nervus vagus ini tidak aktif. Karena kalau terus diaktifkan itu, maka dia akan mencari fisik yang lemah tadi, dan terus menerus otomatis setiap waktu akan mempengaruhi fisik kita yang lemah tadi. Jadi seputar itu yang berkaitan dengan antara pikiran kita dengan kaitan dengan fisik. Pesan saya, tetaplah fokus terhadap pikiran-pikiran yang positif, dan jika Anda terbawa dengan hal-hal yang menyakitkan, alihkan pikiran, manajemenkan pikiran, supaya semua yang dipikirkan itu semua seputar hal-hal yang menggembirakan, yang membahagiakan, sehingga otomatis hormon kebahagiaan pun meningkat, dan hormon kortisolnya, yaitu hormon kekecewaan, bisa menurun. Sekali lagi, jangan lupa fokus kepada hal-hal yang membahagiakanmu, karena keindahan dan kebahagiaan serta sukacita itu ada di kita, bukan kepada orang lain. Semangat dan semoga bisa membantu. Terima kasih. Terima kasih suster untuk edukasinya.